Sekarang saya ingin tahu apa saja teknologi yang digunakan pas pampres untuk mengamankan VVIP. Ini saya sudah bersama Mas Arya. Mas Arya, ini lagi melihat apa nih saya nih? Nah, yang pertama di sini kami akan menjelaskan adanya CCTV portable. Di sini CCTV ini akan dipasang di tempat-tempat acara di mana ada titik-titik yang sekiranya rawan atau perlu dengan pemantauan. Jadi dipasanglah CCTV portable. Oke, selain itu apa gini? Oh, ini apa nih? Yang ini Gede banget. drone buster. Drone bus untuk melumpuhkan drone melumpuhkan drone. liar. Nah, ini kalau saya mau nanya urusan senjata sama Mas Agus. Mas Agus, ini senjatanya apa aja nih? Dari kecil, sedang, gede. Tadi kalau saya belajar nembak itu pakai apa ya? Oh, Glock 19. Mungkin Yang ini? yang ini. Oh, yang ini. Nah, yang ini. Ini kan buatan Austria. 9 mili rata. Glock 17, 19 sama 2 mah. Ini paling kecil ya? Ya, ini untuk One TNI. Oh, One TNI. One TNI. Oh, kalau menyesuaikan dulu ya, lebih kecil ya? One TNI, lebih Ini- kecil. ini pelurunya. Sebenarnya kan macam-macam senjata itu cuma 3 aja. Senjata genggam, pinggang, sama pundak. Cuma semua 3 macam aja. Nah, kalau ini ada di alat-alat mountaineering. Ya. Mas Agus, apa maksud ini? Mountaineering. Alat mountaineering ini adalah alat yang digunakan untuk mengevakuasi dari gedung bertingkat ataupun ketinggian, mulai dari tebing dan sebagainya. Yang tadi saya pakai, Ya, siap. Yang Mas pakai tadi buat peluncur. Hah? Nah, alatnya di sini semua. itu ketika terjadi Urgent. keadaan darurat. Siap. Kalau nggak ada darurat, Kalau nggak ada darurat, ya reaktif. oh tapi Lewat tetap training. dibawa. Tetap di bawah, tetap. Oh, Ini kesediaan Selamat datang, Mas Jati. Di sini untuk alat perlengkapan dari detasemen deteksi pas pampres. Detasemen deteksi pas pampres. Ya. Arah. Sup. Sup. Ini ada pemeriksaan. Halo Mas, Siap. ini lagi meriksa. Siap. Ini bagian dari pas pampres. Siap. Kinen pas pampres. Apa biasanya yang dideteksi sama anjing-anjing dari pas pampres ini? Izin kalau pendeteksi bahan peledak izin. Kalau misalkan Mas Zakaria dan anjing ini dapat, kemudian apa? Kemudian tindakannya apa? Tindakan izin kami tandain dan melaporkan ke tertua lapor deteksi. Untuk langsung diledakkan tindak itu ya. lanjut, siap. Menjadi pas pampres, berdiri tegap, kayak udah biasa. Tapi kalau misalkan jadi pas pampres tapi punya tugas khusus yang spesial banget, nah ini yang luar biasa. Itu diemban oleh beberapa orang saja. Salah satunya atau salah 4-nya lah paling enggak, ini ada di sini bersama saya. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Waduh, ini yang nggak biasa ini. Boleh dong dikenalin dulu satu-satu namanya dan kesatuannya dari mana? Baik, saya pertama. Sebelum saya perkenalkan diri, nama saya Letu Infantri Muhammad Dodi. Sehari-hari saya bertugas sebagai wadan tim Pampri, Detasemen 4 Grup A Pas Pampres. Oke. Nah, perkenalkan, nama saya Serda Kuat Eka Kanti Sapriani, asal kesatuan Grup A dan 2 Pas Pampres. Oke, perkenalkan nama saya Gisela, pangkat Serda, dinas di Detasemen 3 Grup A Pas Pampres. Sehari-hari saya sebagai pengawal cucu. Perkenalkan, nama saya Serda Marinir Rizky Purnomo, dinas sehari-hari di Detasemen 2 Grup B Pas Pampres sebagai anggota Pampri yang sehari-hari mengawal Pampres. Saya tertarik pertama ke Mbak Gisel nih, Ya, pengawal cucu. betul. Siapa yang dikawal? Saya Mbak Seda dan Mas Nahyan. Mbak Sedan, dari keluarganya Mas Bobi dan Mbak Hayang ya berarti ya? Langsung turun mengawal 2 cucu presiden ini? Iya, betul. Kan latihannya untuk VVIP presiden atau ibu gitu ya. Tapi ini dapat tugas ngawal cucu. Sewaktu pertama ditunjuk sebagai pengawal cucu, sebenarnya saya kaget ya. Oh kaget. Kaget, tapi di samping kaget seneng juga karena di samping itu saya suka juga dengan anak kecil. Jadi
melaksanakan tugas. Di samping tugas dan tanggung jawab sebagai pengamanan, saya juga bisa sambil istilahnya dianggap sebagai adik dan bisa dianggap sebagai teman juga. Mungkin kalau yang biasanya kawal biasa ya tidak seperti kalau kayak main sama anak kecil kan agak harus lebih senyum, lebih ajak main, bercanda juga, biar objek nyaman dengan kita. Jadi nggak takut kalau dekat sama kita gitu. Kenalan pertama kalinya gimana tuh? Ada cerita menarik gak? Kalau pertama kali saya dengan objek kebetulan langsung mau ya, langsung bisa berinteraksi dengan saya gitu. Mungkin karena ya kembali lagi karena saya suka dengan anak kecil, jadi dia langsung bisa deket gitu, seperti itu sih. Kan kalau TNI itu kan identiknya dengan maco, garang gitu ya. Ternyata ada juga TNI yang berparas rupawan. Nggak pengen jadi model aja? Jadi TNI aja Mas. Oh jadi TNI aja? Karena kan agak mikir sedetik ya. Tapi ada nggak sih ketika melakukan pengawalan, kemudian ada warga yang ngeh gitu di salfok, nggak sama objek, nggak sama presiden, tapi ke Mas Dodi? Selama saya berdinas, fokusnya masyarakat lebih ke presiden ya. Antusias masyarakat ya Mas mungkin bisa lihat sendiri di kegiatan sehari-hari, Bapak begitu ingin dekat dengan masyarakatnya, begitu juga masyarakatnya. Jadi memang bahkan mereka terkadang tidak melihat kita yang mengawal, hanya fokus mengejar Bapak Presiden. Kalau langsung ke saya, sejauh ini alhamdulillah belum pernah. Mas. Belum pernah ya? Jadi aman. Abis ini kayaknya mulai nih. Kalau dari pengalamannya, Dodi udah berapa lama di kesatuan ini? Kurang lebih 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ngikutin Pak Jokowi berarti ya? Kebetulan saya jabatannya sebagai Wadan Tim Pampri itu melekat secara fisik kepada Ibu Negara. Nah, Ibu biasanya gimana sih kalau sama Pampri gitu? sewajarnya seorang Ibu Negara, beliau tahu tugas dan fungsi kami sebagai pengamanan. Beliau juga ada asisten ajudan dan sekretaris pribadinya, sehingga beliau meleluasakan kita untuk fokus terhadap pengamanan. Ketika misalkan ada gangguan gitu ya, misalnya lagi berkerumun kayak gitu, terus misahinnya gimana sih? Jadi ya kita harus humanis kan Mas ya, diajarkan, selalu ditekankan, bahkan kita juga selalu mengingat pesan dari komandan juga. Pada saat kegiatan coba ke pasar, kita harus ingat dengan 3 kata kunci yang selalu disampaikan komandan itu. Pertama, maaf. Kedua, tolong. Ketiga, terima kasih. Jadi kalau memang sudah kondisinya masyarakat mendekat, kita sampaikan maaf, Ibu Bapak di tempat saja, jangan maju lagi. Kata maaf itu sudah memberikan mungkin masyarakat, oh iya, ada warning awal. Kemudian setelah itu kita sampaikan tolong di tempat saja. Setelah selesai kegiatan berjalan lancar, kita ucapkan terima kasih. Jadi masyarakat, oh iya, kita di sini tahu batasannya, kita ucapkan terima kasih, dan mereka mungkin jauh lebih memahami tugas kita. Itu kalau keadaannya adem ayem. Kalau rusuh, alhamdulillah jangan sampai rusuh. kan kalau udah mama ketemu kayaknya, itu kayaknya nggak mungkin ya. Maaf, tolong, dan terima kasih, kayaknya nggak mungkin ya. Sambil mengucapkan maaf, sambil berusaha. Tapi tetap mukanya gitu. Pasal mukanya kita harus humanis. Itu sudah ditekankan, kita harus berusaha sesenyum mungkin menyampaikan untuk tetap jangan maju lagi. Jujur nih, pernah dongkol juga nggak tapi? Dongkol sih enggak ya Mas. Enggak, tapi emosi. Cuma berusaha untuk menahan. Sabar gitu ya. Namanya lagi tugas kan. Lagi tugas, kalau nggak tugas awas ya, enggak ya. Ini sebagai One TNI ya, ini ada bagi saya juga gitu. Gimana sih kerja di antara penyamun-penyamun? Maaf ya saya bilang, karena dari tadi saya keliling kesatuan ini cowok semua, kebanyakan cowok maksudnya, bukan cowok semua sih, tapi akhirnya ada nih ketemu juga saya sama One TNI. Ada yang berkomentar miring nggak sih soal pekerjaan? Nggak ada sih. Nggak ada. Dari keluarga ada yang, ngapain sih lu kok mau juga kerja jadi TNI terus di Pas Pampres gitu? Nggak ada, dari orang tua sih menyetujui saya untuk kerja di Pas Pampres. Tentara perempuan itu kan jarang kan, ada. Jadi pada saat saya masuk ke lingkungan Pas Pampres, ya saya harus menyesuaikan tugas saya, kewajiban saya sebagai TNI apa, ya saya harus siap sedia dimanapun saya berdinas. Sudah ada pasangan? Sudah ada pasangan. Pernah dikomplain nggak sama pasangannya ini sama bapak-bapak begini nih?
Mainnya sama bapak-bapak gini, dikomplain nggak? Pernah nggak? Belum pernah sih sejauh ini mas. Belum pernah ya? Wah, alhamdulillah. Support banget ya Iya, kayaknya. support banget. Dia bilang, yang penting dinas yang baik, jaga diri baik-baik. Ya. Pernah nggak lagi berduaan, menghabiskan waktu bareng-bareng, gitu tiba-tiba callingan, harus tugas gitu? Ya saya harus mengutamakan kewajiban saya. Yang pertama adalah pengawalan dan pengamanan secara presiden. Jadi untuk hubungan saya seperti pacaran itu, ya saya selingkan dulu, saya jauhin dulu baru yang lain. Makasih Meka. Nah, ini saya juga penasaran tadi, kalau nggak salah Mas Sigit tadi bilang dari grup B. Grup B. Berarti Wapres. Wapres. Wapres sama untuk pengawalan dari keluarga presiden keluarga, beda nggak sih? Sama mas. Sama? Sama, tidak ada bedanya. Antara pengawalan presiden, wapres dan keluarganya itu sama. Tidak ada bedanya, sama. Sama semuanya Seluruhnya ya? sama. Nah, tapi kan ini kan Pak Wapres ini secara usia sudah lanjut usia. Apa juga harus dipahami juga objek ini usianya sudah lanjut, kemudian pengawalannya harus bagaimana gitu? Ada tertentu gitu nggak? Sejauh ini tidak ada sih mas, karena kita tahu sendiri lah ya, beliaunya meskipun dengan usia beliau yang seperti itu, tapi beliaunya sementara masih sehat kan, masih fit, masih sehat, masih segar bugar kan, beliau seperti itu. Karena satu sisi beliau ini rajin olahraga mas. Oh, Ya, setiap pagi itu beliau selalu olahraga. setiap pagi? Setiap pagi, Senin sampai hari Jumat itu beliau rutin. Apa olahraganya Pak Maruf Amin? Pertama dia jalan pagi, olahraga Jalan belum pagi. mungkin. Tapi sebelum jalan pagi beliau sepeda statis dulu mas. Sepeda statis itu kalau biasanya beliau kurang lebih 30 menit. Kemudian setelah jalan sepeda statis, beliau melaksanakan jalan pagi. Kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Itu Senin sampai hari Jumat. Beliau rutin. Dan selalu dalam pengawalan ya, melakukan kegiatan seperti itu ya? Jelas, karena kan namanya juga VIP kan, dia kan wakil presiden. Tetap Tapi pengamanan tetap. lebih kuat pas Wapresnya kan? Oh iya. Hari-hari begini, tampilannya berjas seperti ini kalau bertugas? Enggak juga. Enggak. Oh, enggak Ini juga? PSL ini namanya PSL, PSL? Pakaian sipil lengkap. Digunakan biasanya pada saat kegiatan kenegaraan. Contohnya 17 Agustus kalau Oke. nggak lihat. Kemudian apabila ada tamu negara dari negara lain, bisa kita menggunakan pakaian ini. Tapi harus berpenampilan bersih dan rapi itu? Karena kalau Mas bilang kayak harus tampan atau ganteng itu kan relatif ya Mas. Jadi seorang tuh akan dilihat bagus atau good looking tuh kalau dia rapi dan bersih. Makanya ditekankan seperti itu kepada kita. Kesan-kesannya dong selama menjadi anggota Pas Pampres, apa yang paling menarik Bisa dimulai? dari Pak Sigit dulu deh? Yang belum pernah dirasain waktu di Apa ya? kesatuan sebelumnya misalnya. Ya, yang menarik, yang menurut saya waktu saat pengamalan. Nah, terutama karena saya dinas di grup B kan, mengawal Wapres, jadi kan masyarakat itu selain dia mau jabat tangan, tapi diselingi dengan cium tangan. Oh, Karena tahu beliau kan tahu sendiri kan, Iya. dulunya seorang ulama, seorang kiai, mungkin ya begitulah, mungkin santri-santri itu kan yang kita antisipasi sebenarnya seperti itu. oh oke. Kalau bagi saya, sebagai pengawal cucu nih, ada nggak yang paling menggemaskan? Yang paling menggemaskan itu waktu nikahan Mas Kaisang kemarin ya. Yang bulan Desember kemarin yang Mas Nahyan yang viral karena kutangnya. Oh, yang pakai closing light aja. Itu sih yang paling menarik. Itu emang Alayannya nggak mau? Ya mungkin karena situasi pada saat itu ya, karena mungkin panas. Tapi sebelumnya sudah pakai beskap, tapi mungkin karena merasa gerah minta dilepas akhirnya. Mau nggak mau dilepas? Mau nggak mau dilepas. Baik Kak. Pengalaman saya pada saat namanya ada Evan tim pendahulu. Nah, saat itu kan lagi ada yang ngawal bapakan sama ibu. Nah di situ saya tiba-tiba diminta foto oleh masyarakat. Nah dia kira saya laki-laki. Dia bilang kayak gini, Bu, Pak, maaf saya bukan bapak. Terus dia maaf Bu. Saya kira Pas Pampres itu cuma laki-laki, sekarang ada wanita. Oh gitu. Emang nggak ngeliat pakai hijab?
saya pada situ nggak pakai hijab. Oh, nggak pakai hijab. Pakai ini. Tapi kalau ada rambutnya agak panjang kan, nggak seperti TV sama Mas Dodi kan? Dia kaget kalau pas pampres itu ada wanitanya. Raif, Kesan ya Mas. Kalau kesan mungkin banyak yang nggak bisa saya sebutin. Cuman lebih ke saya ngerasa mendapat kepercayaan lebih aja untuk mengawal orang nomor 1 di negara ini, sehingga itu menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri buat saya secara pribadi. oke, menarik banget cerita-ceritanya. Sukses terus, semoga selalu sehat mengawal VVIP, Presiden, Wakil Presiden, dan keluarganya. Salam buat objek-objeknya. Siap. Wah, luar biasa. Itulah tadi Point of View spesial bersama pasukan pengamanan Presiden. Sampai ketemu lain waktu. Pas Pampres!